Oke, saya ingin lempar ke Mbak Irma. Mbak Irma, bagaimana evaluasi Anda? Sependapat dengan Bang Fadli? Tentu tidak ya. Fadli kan sebagai wakil rakyat sebaiknya nggak bicara ke belakang ya, bicaranya ke depan seperti yang beliau sampaikan bahwa ini bagian dari kerjasama seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi COVID. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan yang kedua, jangan lupa juga Fadli juga hadir di acara kerumunan yang sebenarnya harusnya kontraproduktif sampai yang disampaikan Fadli. Yang ke Habib Rizik kan Anda juga hadir. Saya lihat saya hadir bertemu tapi tidak dalam kerumunan. Apapun itu, artinya gini. Anda jangan bikin fitnah dong. Saya nggak bikin fitnah, tapi begini. Anda mengkoreksi pemerintah, tapi kenapa Anda tidak mengkoreksi kerumunan-kerumunan yang sebenarnya harusnya Anda juga koreksi sebagai wakil rakyat. Kita koreksi harusnya semua. Dikoreksi juga gitu. Persoalannya ini kan ketidakadilan di dalam menangani kita hanya selalu menyalahkan pemerintah tapi tidak ada kritisi konstruktif untuk pemerintah. Seperti yang harusnya dilakukan oleh wakil rakyat. Wakil rakyat itu sebentar kita dengarkan dulu Bang Fadli. Saya diam. Kita dengarkan dulu. Saya ingin bicara dulu. Ada waktunya Anda nyelesai nanti. Silakan. Jadi saya ingin sampaikan begini. Sebagai wakil rakyat itu harusnya gitu ya bicara atas kepentingan rakyat. Jangan melulu politik, jangan selalu politiking. Ini saatnya kita bersatu padu untuk menangani COVID secara bersama-sama. Tadi Pak Gubernur sudah menyatakan hal yang sangat luar biasa menurut saya. Saya beri apresiasi untuk Pak Gubernur tadi menyampaikan bahwa seorang public figure, Nana, itu dia harus menyampaikan ke publik. Dan beliau dengan gentle menyatakan bahwa saya terkena COVID dan saya harus publik harus tahu sehingga publik yang bertemu dengan saya dan lain sebagainya itu memahami gitu bahwa dia ada kemungkinan dia terkena gitu ya, tertular. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Nah, bahasa-bahasa konstruktif yang sebenarnya saya inginkan ya, saya sebagai rakyat biasa menginginkan bahasa-bahasa konstruktif dari semua pihak termasuk wakil rakyat untuk bisa bersatu padu menangani, nggak perlu saling menyalahkan seperti beliau sampaikan tadi. Ini bukan saatnya lagi kita bilang kemarin harus lockdown, kemarin begini itu sudah basi, udah nggak lagi harus kita lakukan. Sudah basi. Ya. Jadi saya rasa masalahnya bukan basi. Itu. Yang saya kritik sekarang ini adalah yang kita tangani adalah dampak ikutan dari pandemi COVID, bukan pemutusan dulu pandemi ini. Apa misalnya yang dipikirkan adalah masalah ekonomi pada waktu itu ya. Termasuk semua Perpu Corona, Omnibus Law, apa dan sebagainya. Tapi tidak memikirkan bagaimana memutus rantai ini, sehingga kita ini benar-benar bisa melakukan containment. Dan Indonesia ini terbebas dari COVID-19. Ini yang saya kritik sekarang. Yang dulu ya ada lagi. Saya termasuk yang rajin, dan saya ada jejak digital saya setiap bulan, ya, setiap minggu saya membuat satu masukan-masukan. Ini namanya konstruktif. Kalau kita diam saja, namanya itu tidak konstruktif. Karena masukan-masukan ini untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Karena rakyat yang akan terkena akibatnya. Gitu. Mbak Irma, apakah misalnya penilaian Anda atas berbagai hal yang dilakukan pemerintah saat ini? Tadi saya bertanya soal ada kesan koordinasi yang masih belum rapih antara pusat dan daerah. Ada kesan saling lempar tanggung jawab. Apakah itu kesan yang valid atau bagaimana menurut Anda? Itu valid, itu benar, dan itu harus diperbaiki. Kita nggak boleh juga mengatakan bahwa itu nggak ada. Itu ada, Nana. Itu harus diperbaiki. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga, pemerintah daerah ini kan kadang-kadang tidak koordinatif gitu ya dengan misalnya dengan gugus Covid gitu ya. Bagaimana cara mengatasi atau mengendalikan penyebaran virus di daerah. Ini juga tidak dilakukan dengan baik. Itu juga harus kita protes. Itu harus kita kritisi. Tapi yang ingin saya garis bawahi, Nana, sekali lagi bahwa ketika pemerintah mengatakan ada beberapa kali misalnya berubah-ubah, loh, WHO-nya juga berubah-ubah. Bukan pemerintah yang salah, bukan Menkes yang salah. WHO mengatakan jangan, saya komunikasi loh dengan Pak Terawan. Dia bilang bahwa WHO-nya mengatakan hari ini nggak usah yang sakit aja yang pakai masker. Kemudian sebulan kemudian ditelepon lagi semuanya harus pakai masker. Akhirnya pemerintah bingung kan, yang mana nih yang harus dipercaya dari WHO? WHO sendiri gamang gitu loh. Jadi menurut saya kita nggak perlu saling menyalahkan bahwa pemerintah kemarin mengatakan begini, karena memang WHO-nya sendiri juga sumber informasinya juga gamang dalam menyampaikan informasi yang seharusnya disampaikan ke publik. Prof. Zubairi, sebelum break Anda mau menanggapi sedikit? Mengenai sekarang ini kita
hidup di banyak sekali bukti-bukti ilmiah. Jadi semua kebijakan harusnya based on evidence ya. Untuk masker memang awalnya dulu untuk tenaga kesehatan saja, tidak untuk masyarakat. Namun begitu ada bukti-bukti makin kuat, maka dirubah. Karena buktinya memang semua keluar rumah wajib pakai masker. Demikian pula dulu di awal kita tahu bahwa orang banyak sekali pakai chloroquine, obat HIV dipakai, itu menjadi standar. Namun begitu ada penelitian yang luas membuktikan bahwa chloroquine tidak ada gunanya, malah mungkin bahaya. Demikian pula obat yang namanya lopinavir, ritonavir untuk AIDS ternyata tidak ada gunanya, maka tidak boleh dipakai lagi. Jadi sebetulnya bukan berubah, tapi perkembangan informasi, bukti ilmiah yang memang didapatkan karena virus ini masih sangat baru. Tapi persoalannya kita harus kita harus break dulu, Bang Fadli. Nanti kita bisa lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.